Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Ustadz Danu Official Channel, Tung Official Channel, dan Asep Hidayat Official Channel, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi kali ini. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi kebaikan buat kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini pun tetap masih ditemani oleh guru kita tercinta yang mulia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya selalu sehat kalau melihat Ustadz itu. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Alhamdulillah, insyaallah. Resepnya supaya tetap seger gitu. Gimana Ustadz? Padahal kan aktivitasnya kayaknya luar biasa gitu. Saya nggak bisa cerita ya, ini hanya pemberian Allah aja Ustadz. Cuma kalau saya cerita, emang tadi malam itu sampai pagi subuh itu nggak bisa tidur saya. Nah, iya nggak bisa tidur. mikirin saya mau datang ke klinik atau kenapa itu? Salah satu yang ke-12 kali ya. Insya Allah enggak, ya nggak tahu lah ya. Cuma memang kayaknya kok nggak bisa tidur kayak gitu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Karena barangkali waktu-waktu ini memang Allah mengizinkan saya untuk tidak bisa tidur. Masya Allah. Jadi ya tetap dinikmati aja. Ya, jadi ya alhamdulillah masih tetap diizinkan bisa senyum, bisa seperti itu. Iya, luar biasa. Ini teringat dengan satu kalimat bahwa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, gitu kan? Asya'yakuna maqamam mahmuda. Mungkin salah satunya ini nih kayaknya yang membuat selalu sehat, seger gitu kan. Bangun di sepertiga malam. Oke. Terima kasih Ustadz informasi tentang resep sehatnya. Kemudian ada Pak Tung nih, Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana juga hari ini Pak Tung? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Hari ini apa aktivitasnya? Ya, Aktivitasnya hari ini apa aja? ada beberapa sih Ustaz. Ada beberapa, apa ini yang jelas ya? Salah satunya mendengarkan kajian. Terima kasih banyak Pak Tung sudah hadir di sini. Dan ada satu lagi saudara kita, sahabat kita yang kumisnya Masya Allah ini Udah mulai memutih. saya nggak bilang begitu. Yang penting kayaknya yang di rumah itu seneng banget ngelihat kumisnya gitu. Bang Zai, Assalamualaikum Bang Zai. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana editan? Masih banyak? Wah, selalu banyak itu udah. Baik pemirsa, alhamdulillah nih kita sudah menyapa-nyapa guru kita dan saudara-saudara kita, ini guru-guru kita juga ya. Dan insya Allah kita hari ini Pak Tung, Bang Zai, boleh nanti kita sambil bertanya-tanya kepada Ustadz. Nah Ustadz, ada satu ayat dari Al-Quran yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksud dari ayat ini apa, dan kemudian bagaimana proses yang harus dilakukan? Apakah mudah atau aduh saya pengen nangis Ustadz, serius Bangga Ustadz, bahasa. Iya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat dalam Quran itu menandakan orang itu nanti akan membawa keluarganya mau masuk surga atau mau masuk neraka. Jadi jangan punya pikiran kalau sudah muslim itu pasti masuk surga. Nanti dulu dia muslim tapi musyrik, ya kemusyrikan tidak pernah ditobatkan kepada Allah Ta'ala, dia akan masuk neraka siapapun orangnya. Nah, ku anfusakum wa ahlikum naro ini kalimat menurut saya ini berat Ustadz, sangat berat menurut saya ya. Karena di sini kalau hanya cuma sholat kan ya hanya menjalankan, tidak ada yang mengganggu, kecuali saudara kita di Aqsa ya kan beda ya. Kalau kita di Indonesia ini kan nggak ada yang mengganggu, masjid ya nggak ada yang mengganggu dan nggak ada yang ganggu. Nah pada saat ku anfusakum wa ahlikum naro ini gangguannya banyak. Gangguannya bagaimana? Umpamanya kita sebagai seorang imam, kita menikah. Menikah ini hati kita sebagai imam dan hati istri kita belum tentu bisa klop.
itu tetap kita harus menjaga diri kita dan istri kita jangan sampai keluar dari syariat, maksudnya seperti itu. Nah, pada saat seseorang itu memberikan masukan, seorang imam memberikan masukan kepada istrinya, kemudian pasti ada berbenturan kalimat. Nah, berbenturan kalimat inilah yang tersulit, di mana bisa ganti detik itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa, dan dosa terus. Pahalanya diawali adalah memberi nasihat masukan awal, itu hanya beberapa detik. Kemudian yang diberi masukan nggak mau nerima. Kalau yang memberi nasihat ini juga lupa-lupa, berarti nggak mau nerima, ini dijadikanlah besar. Nah, akhirnya yang diomongkan nggak ada sesuatu yang wujudnya pahala. Nah, di sini adalah imam dan makmumnya ini tetap akan menerima catatan. Catatan baiknya awalnya catatan tidak baik terus karena cekcok terus. Nah, ini kan nggak baik akhirnya. Sekian jam itu selalu begitu, dan selesai itu pasti nggak nyaman. Hati mau ngomong nggak enak, tidur tidak nyaman. Disinilah sebenarnya yang harus kita fahami, bahwa jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ini sulit, Ustaz. Sulit sekali, sangat sulit sekali. Ada yang istrinya mencoba baik, suaminya nakal. Ada yang suaminya baik, istrinya baik, dikasih rezeki, lupa. Kan seperti itu ya. Banyak hal istilahnya. Nah, nanti dari apa yang dilakukan suami, dilakukan istri, keluarlah anak. Nah, anak ini pasti punya genetik suami atau istrinya. Kalau anaknya ada 3 atau 4 umpamanya, anak itu nanti masing-masing membawa ciri dari ayah ibunya. Ada yang kayak ayahnya persis, ada yang kayak ibunya persis, ada yang kayak ayahnya agak banyak, ibunya dikit, ada yang kayak ibunya banyak, ayahnya dikit. Ini menguji semua. Nah, jadi tidak bisa seorang ayah itu kalau bingung dengan anaknya langsung dimasukkan pesantren. Niatnya memang baik, dia akan mendidik anak, tetapi jujur, dari banyaknya saudara kita yang memasukkan anaknya ke pesantren itu sebenarnya maunya apa? Dia memang menginginkan anaknya baik di hadapan Allah, atau dia menginginkan anaknya itu pandai agama? Nah, ini beda ini. Baik di hadapan Allah itu beda, pandai agama itu beda. Atau dia melepas tanggung jawabnya sebagai orang tua, ini beda lagi sudah. Dan ini yang mengetahui Allah. Contoh, anaknya sudah hafalan, ibunya atau bapaknya nggak ngomongin masalah sekolah anak-anaknya, dia cerita, wah anakku sudah hafal sekian juz mamanya. Oh ini, padahal dia itu nggak ada perkataan untuk itu. Nah, kalau dia cerita, berarti dia ujub, riya, bangga dengan anak-anaknya yang disekolahkan dia di situ. Nah, ini tidak akan menjadi pahala. Kalau ibunya cerita seperti itu, suaminya dengar, harusnya suaminya negor. Bu, jangan bilang seperti itu. Itu namanya kamu ujub, riyakmu itu udah kamu keluarkan. Bahkan bangga, apa yang kamu mau cari? Anak yang bersekolah itu belum tentu besok dewasanya juga kita nggak tahu, wong itu gaib. Kan gitu. Nah, di titik itu nanti ada geseh lagi. Hal-hal inilah yang menjadikan seseorang muslim itu harus memahami. Suami harus mendidik istrinya, ada ketegasan. Ada ketegasan. Kalau istrinya itu agak tambeng, harus ada ketegasan. Kalau istrinya nurut, alhamdulillah dibangkitkan semangatnya untuk lebih sujud kepada Allah Ta'ala. Kan seperti itu ya. Kalau dia sendiri lagi-lagi tambeng dikit, ditegasi lagi. Kalau nurut dibangkitkan. Kalau salah dinasehatin. Seperti itu. Dan itu sampai suami atau istri itu sampai meninggalnya, dia tidak akan lepas dari tanggung jawab satu ayat itu. Gak akan lepas. Umpamanya kayak Ustadz, kan Ustadz ngelola travel haji umroh, dibantu sama Bunda. Nah, di sini kan ada beberapa geseh-geseh yang memang
harus diselesaikan. Nah, pada saat ada geseh ini memang kita sebagai imam harus ada acuan di syariat, kita harus memberikan nasihat, tetap di syariat. Nah, di sini kalau mamanya tidak paham, itu nanti bisa saling menyalahkan. Ini bukan ustadz maksud saya. Orang yang lain, walaupun yang dikerjakan itu travel haji umroh, tapi kalau di sini itu ada geseh terus-menerus, ini itu nggak baik di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga di sini kerukunan antar suami dengan istri dinilai tidak baik oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau memang dia itu diberi rezeki lewat situ, ya diberi. Tetapi ini memang ada korelasi yang ada ketidakbaikan di sini. Rezeki tetap dikasih sama Allah Ta'ala kalau Allah masih memberikan. Nah, disinilah harus kita ketahui bagaimana itu dijaga. Walaupun mamanya ustadz atau orang lain itu melakukan pekerjaan yang kelihatannya di hadapan orang itu ibadah kan gitu ya, tapi nggak taunya di balik situ ada nafsu, ada keinginan, ada mau macam-macam lah ya, ada mau yang nipu jamaahnya, kan ada orang nih, orang-orang seperti itu. Nah, ini banyak. Nah, disinilah ku anfusakum wa alikum naro itu harus sangat-sangat difahami. Contoh umpamanya ada di dalam keluarga, umpamanya suami yang ngomong kaku dengan istrinya. Karena apa? Dia merasa yang cari uang, istrinya di rumah, sehingga apa yang dia inginkan pada saat pulang itu istrinya kayak pekerjanya aja. Nah, ini kan nggak bisa sebenarnya seperti itu. Walaupun umpamanya si suami itu cari rezeki, istri di rumah, hormatilah istri, kan gitu ya. Dihargailah istri. Istri itu kan yang mengelola rumah, yang juga mendidik anak-anak kita. Jangan hanya cuma sekedar lampiasan nafsu saja, ya nggak bisa seperti itu. Nah, inilah ciri-ciri orang yang paham. Nah, ku anfusakum wa ahlikum naro ini adalah pengingat bahwa Allah menceritakan api neraka. Berarti kalau kita salah dalam melangkah, betul-betul bukan kita, saya nggak mau. Jika ada orang muslim yang salah dalam melangkah, dia akan masuk neraka tanpa ampun, karena Allah itu sudah menceritakan nanti banyak masuk neraka itu selain wanita ya ulama, ya itu yang paling banyak sebenarnya. Mengerikan. Makanya kita harus belajar untuk fahami Quran dengan hati yang hati yang tawaduk lah istilahnya, sehingga nanti setiap kalimat dalam Quran itu faham, kemudian kita jalankan satu persatu ayat itu kita jalankan, kita mengerti, kita jalankan. Nah, insya Allah dari situ ada hidayah. Nah, hidayah itu nanti bisa aja diturunkan oleh Allah Ta'ala kemana-mana. Bisa aja si suaminya jadi baik, kemudian istrinya jadi ikut baik, paham, kemudian dia lingkungannya ada lingkungan orang-orang yang kelihatannya soleh, akhirnya keluarganya itu mengikuti seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada satu ayat yang berbunyi begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Apakah kalimat yang Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro itu nisbatnya itu hanya dipertanggungjawabkan oleh suami saja sebagai pemimpin daripada keluarga di rumah, atau sebetulnya semua yang ada di rumah harus menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka? Nih, di mana nih Ustadznya? Sebenarnya sama prosesnya. Jadi kalau umpamanya di dalam keluarga itu jelas suami mendidik istri, kemudian punya anak, suami mendidik anak. Anak pada saat dia kecil, belum balik, mulai remaja, itu kan aneh-aneh, ya pasti ya. Nah, di titik pada saat arijalu qawwamuna 'alan nisa tersebut memang laki-laki itu pemimpin. Jadi pemimpinnya itu memang si bapaknya itu. Nah, pada saat ibunya sudah mulai ngerti, mulai ini, itu disyukuri aja. Tetapi kan ada keluarga yang sholat itu selalu berantem, itu ya memang masih ada. Berantem aja. Kalau enggak istrinya apa namanya itu? Cerewet terus. Iya, nyerewetin suaminya aja, suaminya jadi kutuk. Ada, padahal ya sholat semula, kan gimana yang seperti itu? Kutuk itu jadi udah diem gitu aja. Nah itu masih banyak itu sebenarnya. Ya, karena apa ya seperti itu, harus dua-duanya harus
Seimbang paling tidak itu. Apalagi kehidupan dalam mempelajari agama itu harus jelas, paham siapa gurunya. Kalau mengacu pada guru-guru yang galak-galak ya berantem aja ini orang. Lah iyalah mau diajari gurunya galak mulu ya kan. Ya, itu ya enggak lah. Kecuali tegas monggo, kalau tegas saya masih oke, nggak ada masalah, bagus. Oke, sekarang gini Ustaz, sebentar. Sebelum dilanjut nih, apa bedanya tegas sama galak? Kayak apa nih? Khawatirnya saya tegas tapi saya galak misalnya gitu. Tegas itu hati dan pikiran kita itu ada tuntunannya, Quran, hadis. Kayak tegas itu. Itu tegas, jangan lakukan. Haram. Haram, babi itu haram, jangan makan. Gitu. Tegas, Tegas itu karena jelas. tuntunannya ada. Ya. Oke, kalau tadi apa? Kalau galak, kamu itu pakai uang semaunya sendiri. Nah ini nggak ada tuntunannya. Itu jengkel karena uangnya dipakai mulu sama istrinya. Jadi dia langsung nuduh seperti itu. Nah ini galak, emosi karena tahu di tabungannya lu kok mepet ini lah ya. Lah itu kan nggak ada, dia belum berpikir tentang tuntunan. Iya. Tapi yang dia pikir itu kok sedikit ya, muncullah nafsu. Nafsu ini yang memunculkan marah. Nah ini itulah yang dikatakan galak atau marah dengan tegas itu tetap beda gitu menurut saya. Jadi bisa disimpulkan dulu antara galak dengan tegas. Karena bisa jadi orang padahal tegas disangkanya galak kan begitu. Kalau saya memang sejak awal kalau sama istri itu selalu bilang, kamu udah kenal saya insya Allah nggak akan marah. Kalau kamu nggak keluar dari garis Allah, saya nggak marah. Suatu ketika kalau saya itu kata-kata saya itu agak nadanya tinggi, berarti di situ kamu ada yang salah. Jadi kamu harus berani menerima kalau nada saya tinggi, berarti kamu ada yang keliru. Ya, nah dari situ kan mulai ketemu. Nah kan kalau nggak diomongin begitu kan nanti yelah malah. Loh, lah ini mana pimpinannya? Kan gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tetap harus difikirkan. Nah, memang yang namanya kita nanti akan membawa keluarga kita atau yang imamnya, pemimpinnya melindungi. Jadi istilahnya pemimpin daripada wanita itu kan sebenarnya dia itu juga melindungi. Iya. Korelasinya melindungi istri, anak-anaknya. Kemudian si anak kalau sudah mulai dewasa diajari, nah, kalau laki kamu udah mulai dewasa, ajarkan adikmu untuk ini. Nah, ini pelajaran dari orang tua juga. Selain baca Quran, selain kalau orang tuanya nyekolahkan di luar, itu kan ada bahasan-bahasan setiap saatnya yang bisa kita omongkan di dalam keluarga kan tetap ada ya. Sehingga itu tetap menjadi ujian bagi orang tuanya untuk anaknya. Ujian bagi orang tuanya dari anaknya. Jadi itu pun akan dinilai terus oleh Allah Ta'ala. Jadi tetap dinasihatin. Kalau memang anaknya nggak rewel, nggak ini ya senyum-senyum. Ya, Alhamdulillah anakku sudah begini ya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa istiqomah dia mengerjakan. Kan gitu disyukuri. Jadi nggak perlu mamanya kita itu berbangga dengan anak-anak kita, nggak perlu. Kan gitu ya. Tidak perlu itu karena apa? Ya, kecuali konten ya. Saya nggak tahu kalau kecuali konten. Anaknya mau masuk pesantren, wah itu di vlog lah, itu ya nggak tahu, itu konten lah, monggo ya. Lain lagi ya itu ya. Tapi intinya adalah harusnya seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Oke, Pak Tung dan Bang Zai ini kira-kira tentang ku anfusakum wa ahlikum naro gitu kan. Selama ini diterapkan di keluarga seperti apa Pak Tung? Kan tadi udah jelas tuh bahwa seorang imam itu kan jelas punya tanggung jawab besar di hadapan Allah. Nah selama ini Pak Tung di keluarga gimana tuh cara menerapkan ku anfusakum wa ahlikum naro? Selama ini atau baru-baru ini? Allah alam saya. Jadi emang itu ayat mengerikan kalau menurut saya, karena mengandung dua unsur. Yang pertama ku dan ahliku, kan gitu. Nah itu memang saya baru-baru ini aja juga memahami seperti itu, karena kan saya sering bercerita juga kepada guru kita itu bahwa saya di rumah sering ada masalah dengan istri, dengan anak. Itu jawabannya simpel. Pernah enggak kamu itu introspeksi diri atas kesalahanmu dulu sama orang tuamu, kan? Seperti itu, Pak. Lah itu baru introspeksi diri aja wis kentean waktu istilahnya. Belum lagi
mau mengajarin istri dan anak-anak memang itu agak sulit, tapi ya harus kita lakukan terus seperti itu Pak Ustadz. Seperti misalnya ya, kalau saya marah sama istri saya, itu ada percekcokan, itu Pak Ustadz cuma bilang, loh, apa kamu selama ini sudah melakukan benar? Itu aja udah langsung, waduh KO. Iya kan gitu. Akhirnya Berarti antara Pak Puanhum dengan Lintalahum itu kan agak susah menjalankan itu ya. Sampai sekarang pun masih tertatih-tatih istilahnya seperti itu Pak Ustadz. Jadi memang berarti pada saat ku anfusakum wa ahlikum naro itu selama ini lebih tegas atau lebih galak? saya tidak berani galak karena saya banyak kesalahan. Saya harus mau mengakui walaupun ini bukan menjadikan kebanggaan juga ya kan, tidak boleh bangga dengan kesalahan ya. Saya harus introspeksinya seperti itu Pak Ustadz. Akhirnya ya saya harus belajar, saya harus mencoba menjalankan, dan saya harus menyerahkan juga kepada Allah. Karena terakhir tanya guru. Itu solusi terakhir ya untuk menyelesaikan masalah kuang ini ya. Kalau enggak gitu hancur lebur. Oke, sekarang makasih Bang Jai. Kalau Bang Jai ini menerapkan kuang musakum malikum naruh di keluarga ini cenderungnya keras, tegas atau atau diantaranya? Ya Ustadz, di rumah tangga itu kan selalu sering berbeda pendapat gitu kan. Sering istilahnya adu omong. Akhirnya saya berprinsip, kalau saya sudah jelaskan, saya sudah nasihatkan, saya sudah sampaikan, nggak mau nurut juga, ya udah silakan pilihan kamu itu, gitu. Itu amannya seperti itu ya. Nah Ustadz, dengan jawaban itu kira-kira ini termasuk arijalu qawwamuna yang tegas atau gimana nih untuk anfusakum wa ahlikum naro nih? Aduh. Jadi ini kan ada yang memang tegas, ada yang biasa, ada yang lembut kan gitu ya. Di antaranya itulah. Tetapi kalau tadi Haji J itu tadi cerita ya yang penting saya sudah nyampaikan, saya sudah memberikan nasihat, masukan dan sebagainya. Dan itu ada satu lagi, dan itu harus setiap hari. Jadi ini ada buntutnya. Jadi kalau di dalam keluarga itu tidak baik di hadapan Allah Ta'ala, ini yang sering saya amati yang berhubungan dengan penyakit. Di situ antara suami istri insya Allah akan muncul penyakit di usia di atas 45. Jadi kalau si suami dan istri itu muncul penyakit di atas usia 45, 50, 55, 60, nah ini biasanya ada persoalan di keluarga yang sejak dulu nggak pernah selesai. Insya Allah seperti itu, dan itu banyak kasus seperti itu. Banyak kasus seperti itu, nggak cuma banyak kasus, banyak juga dari mereka-mereka, beliau-beliau itu yang Alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Kembali kepada kita sebagai seorang muslim, kembali pada Quran, kembali pada sunnah, kembali pada hadis. Beliau-beliau mulai mau mengerti, kemudian mencoba untuk saling memahami. Jangan menggunakan nafsu untuk menang, untuk nggak perlu, biasa aja, ngobrol biasa. Alhamdulillah dari ini sangat banyak sekali yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Nah dari situ memang akhirnya benar, wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Itu kan nyambung semua. Jadi nyambung bahwa janganlah kita itu senantiasa melakukan keburukan sehingga nanti binasa. Jadi ini harus difahami bahwa ayat yang ada dalam Quran tersebut harus kita mengerti. Oh, berarti janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Itu salah satu perbuatan dengan pasangan kita.
atau dengan orang tua kita. Kalau dengan orang tua kita, dia akan kena di bawah umur 45. Kalau dengan orang tua. Dengan orang tua relatif seperti itu yang saya teliti. Nah, dengan pasangan itu biasanya di atas 45. Kalau di daerah 45 biasanya dia sebagian ada dengan pasangannya, sebagian ada dengan orang tuanya. Jadi seperti itu. Sehingga nanti pada saat dia tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tetap akan saya ajarkan minta maaf pada pasanganmu, suami atau istri, dan minta maaf pada orang tuamu. Supaya ku anfusakum wa ahlikum naro itu terlaksana. Iya itu. Jadi enggak terbuka semuanya difahami. Dan alhamdulillah memang ya betul, makanya di sini diceritakan dan itu kelihatan kalau memang ada yang sakit kita harus pahami bahwa sakit itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala karena memang ada sesuatu yang salah dan dosa, dan sakit itu diberikan oleh manusia agar mereka faham nanti kalau sakit ini kamu nggak bisa menyelesaikan akan di akhirat itu masuk neraka. Itu ada dalam surat As-Sajdah 21 itu. Jadi wala nutikanahu minal adabil adna dunnal adabil akbar. Jadi ini yang harus kita ketahui dan itu menjadi gambaran. Kalau umpamanya ayat ini ada orang yang tidak setuju, nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kan gitu ya? Bahwa sakit ini, loh ini, umpamanya ini untuk semua manusia. Ya untuk manusia. Yang non-muslim, ya dapat. Yang muslim, ya dapat sebenarnya. Jadi bukan terus ayat ini hanya untuk yang non-muslim. Nggak bisa. Seperti itu. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, balik lagi kepada yang namanya tegas. Ya, karena kan berbicara ku anfusakum wa ahlikum nara ini memang jelas kan runutnya, arahannya supaya kita itu menyelamatkan diri dan juga keluarga dari api neraka. Kalau seorang suami mengatakan begini, misalnya istrinya itu salah, kita suami itu mengatakan dengan tegas mengenai ini haram, ini tidak boleh. Nah, tetapi misalnya si istrinya itu ngeyel gitu, Ustaz. Nah, karena udah bosnya itu, si suami bilang begini, udah kalau kamu sudah seperti itu silahkan, itu terserah kamu, tapi nanti di akhirat jangan bawa-bawa saya. Nah, kalimat itu gimana, Ustaz? Ya nggak perlu ngomong seperti itu, karena kalau udah di akhirat tuh nggak usah bawa aja, udah tahu mana yang masuk gitu loh. Jadi itu namanya bersumpah istilahnya, tapi tanpa sumpah pun sebenarnya Allah sudah tahu. Kalau memang suaminya sudah tegas menjalankan, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini, ya tinggal istrinya. Kalau istrinya dia nurut, alhamdulillah mudah-mudahan itu baik semua. Tapi kalau tidak nurut, ya benar. Suami kayak dirinya Pak Haji C tadi udah menceritakan, yang penting saya sudah memberikan ini, dan itu setiap saat. Nah ini Allah sudah memberikan batasan antara si suami sebagai imam dengan makmumnya, itu sudah ada batasan, Ustaz. Nanti di akhirat itu nafsi-nafsi, orang per orang, personal per personal. Jangan berharap kalau umpamanya suaminya itu umpamanya suaminya itu soleh di hadapan Allah umpamanya. Tapi istrinya ini kan dablek ya. Ya ini nggak bisa istrinya terus ikut gandul suaminya, nggak bisa seperti itu. Ya, kayak kisah Nabi Nuh ya. Iya, betul seperti itu. Nggak bisa. Anak istrinya Nabi Nuh tetap nggak bisa. Nah itu pelajaran dari kita bahwa si suami itu punya tugas untuk mengarahkan istrinya. Itu pun sebaliknya juga sama. Kalau suaminya itu ndlewer, istrinya yang punya tugas. Walaupun itu sunnah, tetapi memberikan nasihat pada suami, pahalanya lebih besar. Mengingatkan karena ya seorang imam. Ya, betul. Seperti itu. Jadi itulah. Jadi yang harus kita ketahui seperti itu. Jadi jangan mengeluh, umpamanya seorang istri, suamiku nggak mau sholat, Ustadz, suamiku malas ke masjid, Ustadz, suamiku nggak usah ngeluh, doakan aja suaminya menjadi soleh. Dan ingatkan terus menerus, kan gitu ya. Pertanyaannya itu begini, Ustadz, kamu nikah memilih apa dijodohkan? Saya menikah memilih. Berarti kamu ngerti sebelumnya suami kamu tipikalnya apa. Jadinya jangan ngeluh lah. Nah di situ saya itu mau ngomong, jangan ngeluh kalau kamu sudah tahu dulunya, kan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Siap, baik, terima kasih banyak Ustaz Danu atas pencerahannya mengenai ku anfusakum wa ahlikum naro. Ternyata memang berat ini ya untuk
Jujur saya mah tadi juga udah nggak sanggup sebetulnya. Tapi ya memang ini ya sedang menasihati diri karena bisa jadi ketika saya ku anfusakum terhadap keluarga ternyata saya salah, bukan tegas tapi adalah keras. Ini yang salah. Makanya bukan malah jadi pahala tapi malah jadi bahaya kan Kita gitu. sendiri aja yang godain setan banyak. Iya. Apalagi sudah ada istri dan anak. Tambah banyak itu di situ. Oke pemirsa, ingin sekali kita membahas lebih panjang lagi mengenai ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi yang sedikit saja ini nggak tahu kita bisa melakukan dengan sempurna atau tidak. Tapi yang jelas kita tetap semangat untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ustaz, terima kasih atas pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan kami dan keluarga bisa terhindarkan dari api neraka. Dan kita semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran. Dan terima kasih Patung, Bang Zai atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf apabila dalam pembahasan kali ini mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah mudah-mudahan satu hari nanti Allah memberikan jawaban melalui lisan guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.